Sungguh luar biasa kasih-Nya di hidup kita. Bahkan di saat-saat sulit pun kita diberi kekuatan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mari kita berikan hati kita yang sungguh-sungguh. Oleh karena Ia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami mampu. Dan hanya kepada-Mu kami berserah ya Bapa. Sama-sama kita nyatakan. Ketika aku kuati, yes Jesus, kalau di hatiku, Kau mau datang, ku datang padamu. Nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Cepat sama-sama kita bangkit berdiri. Semua yang benar, semua yang mulia,
kami mengucap syukur. Kami sungguh percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Hadirat-Mu menguasai kehidupan kami. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada pertolongan Tuhan, ada pemulihan dari Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus kuasai kami, kuasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu, menyatakan suara Tuhan pagi hari ini. Berkati pemberitaan firman dari awal sampai pada akhirnya. Kami siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Ya, puji Tuhan, senang sekali kembali kita bisa berjumpa di tempat ini. Pagi hari ini kita akan mempelajari satu hal yang sangat penting. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini bisa jadi berakar kepada hal ini. Dan kalau kita tidak menyelesaikan akarnya, maka ini akan mempengaruhi masa depan kita, mempengaruhi keluarga kita, mempengaruhi anak-anak kita dan keturunan kita. Saya menyampaikan satu tema yang kurang lebih sama dalam tahun ini ya. Jadi saya berbicara tentang keluarga, saya berbicara tentang hubungan orang tua, parenting, anak dan sebagainya. Pertemuan yang lalu saya berbicara tentang kenapa kok orang tua yang baik, orang tua yang kelihatannya rohani tapi punya anak yang memberontak. Nah, hari ini saya akan melanjutkan materi tersebut dan ini mungkin menjadi puncak apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin Tuhan bagikan kepada kita. Kita buka dulu ayat yang pertama di dalam Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Ini ayat terakhir di dalam perjanjian lama. Jadi perjanjian lama diakhiri dengan ayat ini. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Tuhan akan mengutus Nabi Elia yang akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Kenapa ini penting sekali? Tuhan di akhir perjanjian lama, di ayat terakhir perjanjian lama, Tuhan mengingatkan dan sangat concern bahwa hati bapak itu harus balik kepada anak. Dan hati anak itu harus balik kepada bapak. Kenapa? Bergantung kepada survei yang kita lihat, saya juga mempelajari beberapa survei. Dampak dari fatherless generation itu seperti ini Bapak Ibu. Fatherless generation yang pertama, di slide selanjutnya. Fatherless generation itu menjadi penyebab kemiskinan. Jadi anak yang tidak punya figur papa itu diteliti bahwa mereka akan prosentasenya lebih besar mereka jatuh miskin. Miskin mereka. Kemudian kesehatan fisik dan mentalnya sangat rapuh sekali setelah diteliti. Dan itu membuat mereka sangat rentan untuk bunuh diri ketika tidak memiliki figur papa. Kemudian dari segi akademis mereka memiliki pencapaian pendidikan yang lebih rendah daripada anak-anak yang memiliki figur ayah. Dan anak-anak yang tidak memiliki figur papa, figur bapak, mereka memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi bahkan sejak remaja. Jadi kalau Bapak Ibu bisa meneliti ya, saya waktu itu agak kurang kerjaan, saya cek semua penjahat-penjahat yang terkenal, pembunuh berantai, pemerkosa berantai di seluruh dunia. Saya pelajari, saya baca Wikipedia sejarah hidup mereka, hampir sebagian besar saya temukan mereka nggak punya figur papa. Itu yang membuat mereka menjadi kriminal sejak usia remaja. Kemudian aktivitas seksual yang tidak sehat, misalkan hamil di luar nikah waktu usia remaja, kemudian gonta-ganti pasangan, mencari cinta dari banyak lelaki, banyak pria bagi para wanita seperti itu karena nggak punya figur papa. Ini diteliti seperti itu dan mereka sangat rentan terlibat dalam minum-minuman dan narkoba. Itu sebabnya Tuhan ngomong, kalau hati bapak nggak balik kepada anak, aku musnahkan bumi. Karena ini akibatnya. Hari ini kita akan belajar tentang the father's heart. Father's heart. Hati seorang bapa. Yesus itu memperkenalkan Tuhan sebagai bapa.
Ini sangat revolusioner sekali. Karena sebelum Yesus datang, orang Israel itu kenal Tuhan itu sebagai Tuhan yang sangat menakutkan. Bahkan namanya saja mereka nggak berani nyebut. Yahweh ya. Mereka nggak berani menyebut namanya. Sehingga mereka melihat figur Tuhan atau Allah itu sebagai sesuatu yang sangat jauh, sangat menakutkan dan sangat mengerikan sekali. Mereka mengingat kisah-kisah dalam perjanjian lama, bagaimana Tuhan itu membantai banyak orang. Tuhan ngomong, kalau kamu kalahkan mereka, habisi semuanya, bahkan binatang tidak ada sisa sama sekali. Mereka kemudian mengingat bagaimana ketika ada satu suku memberontak, Tuhan buka tanah dan kemudian telan mereka. Dan mereka sangat takut, bahkan Tuhan mengizinkan sesama saudara bunuh suku Benyamin. Mereka takut. Memang Tuhan kita itu adalah raja dan kita umat. Dia juru selamat dan kita umat kesayangannya. Dia adalah gembala dan kita domba-dombanya. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus memperkenalkan bahwa Tuhan itu Bapa. Coba kita lihat ayatnya ya, ada banyak sekali ayat. Tetapi ini salah satu ayat yang pertama di slide berikutnya. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-6, Yesus menunjukkan, dikatakan seperti ini ayatnya, tetapi jika engkau berdoa, ini khotbah pertama Tuhan Yesus, bagian dari rangkaian khotbah di bukit, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu. Orang yang dengar, what? Berdoa kepada Bapamu? Mereka nggak percaya. Mereka berpikir bahwa berdoa kepada Tuhan itu dengan mempersembahkan korban, dengan takut, dengan gemetar. Imam-imam juga masuk ke ruang maha suci itu dengan ketakutan bahwa mereka akan mati. Tetapi Yesus ngomong, kamu berdoa di dalam kamar, berdoa kepada Bapamu. Yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini luar biasa. Dalam Yohanes 4 ayat 4 juga, 24, Yesus mengatakan bahwa tetapi tiba saatnya Bapa mencari penyembah yang benar. Siapa? Bapa mencari penyembah yang benar. Nah, Tuhan itu ingin memperkenalkan diri kepada kita sebagai Bapa, sebagai Papa, sebagai Ayah. Nah, sebetulnya di dalam Alkitab, konsep ini sebetulnya sudah sejak awal dinyatakan kepada kita. Hanya saja dalam pemahaman yang Yesus sampaikan, kita mulai mengerti bahwa memang Tuhan itu adalah Bapa kita. Kalau kita melihat Tuhan kita dalam Trinitas, di surga itu kita mengenal ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus. Nah, Tuhan ingin menggambarkan relasi Tuhan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini sebetulnya di tengah keluarga. Sebetulnya Tuhan itu ingin menggambarkan pribadinya lewat keluarga. Keluarga ketika ada seorang ayah, seorang anak, dan seorang ibu. Ini seharusnya menjadi tempat di mana kasih Bapa, hati Bapa itu dinyatakan kepada kita. Itu yang Tuhan inginkan. Tetapi masalahnya, figur ayah di muka bumi ini tidak selalu mencerminkan hati Bapa kita di surga. Enggak selalu. Kita kenal Bapa kita adalah Bapa yang baik, Bapa yang penyayang, Bapa yang menghargai, Bapa yang panjang sabar, Bapa yang disiplin, penuh kasih. Tetapi kalau Papa kita di bumi tidak mencerminkan hal itu, maka sulit bagi kita untuk mengerti kasih Bapa yang sesungguhnya. Sulit bagi kita anak Tuhan, sekalipun kita berjalan bersama dengan Tuhan puluhan tahun, kita akan menyadari sulit bagi kita untuk mengerti dan mengalami hati Bapa. Kasih Bapa dalam kehidupan kita. Apabila figur ayah di bumi menggambarkan Bapa di surga, maka mudah bagi kita untuk mengerti bahwa Tuhan itu Bapaku. Tetapi ketika kita nggak punya figur ini, figur Papa kita ini tidak seperti Papa di surga, maka sangat sulit untuk kita bisa mengalami dan mengenal Dia sebagai Papa dalam kehidupan kita. Nah, saya akan memberikan ada 6 alat yang akan kita pakai untuk menjadi alat ukur dalam kehidupan kita. Saya mengajak hari ini menjadi sesuatu yang spesial Bapak Ibu. Coba gunakan 6 alat ini untuk melihat kehidupan kita. Karena begini,
ketika seseorang mengalami sakit, maka sakit itu akan menimbulkan manifestasi atau gejala. Seseorang terkena virus flu atau flu ada flu di dalamnya atau COVID yang beberapa tahun yang lalu, dia nggak tahu kalau itu COVID sampai itu dites di lab, tetapi gejalanya kelihatan, kepala pusing, batuk, mati rasa dan sebagainya. Ketika itu kita lihat, maka kita mulai berpikir jangan-jangan saya terkena COVID. Atau jangan-jangan saya kena flu dan sebagainya. Untuk memastikan kita perlu melihat kepada diri kita, masuk ke lab, mengikuti alat ukurnya, dan kemudian dari hasilnya kita bisa melihat saya terkena COVID. Dari 6 alat ukur ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat hal yang sama. Saya ajak kita masuk ke dalam lab, kita lihat dulu gejalanya. Kalau gejalanya sama seperti apa yang terjadi dalam diri kita, jangan-jangan ini disebabkan figur papa kita yang seperti ini. Sehingga kita nggak mengalami kasih Tuhan, nggak mengalami kasih Bapa dalam kehidupan kita, karena manifestasi yang kita lihat dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapa kita di surga itu memiliki otoritas dan adalah Bapa yang peduli. Ini Bapa kita di surga. Dia punya otoritas, tapi dia care kepada anak-anaknya. Di dalam Matius 10 ayat 29 sampai 31 dikatakan begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Artinya dia sangat punya otoritas di atas bumi dan seluruh alam semesta. Bahkan burung jatuh pun harus dia tahu dan harus seizinnya. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Nah, kalau kita mempelajari bahasa aslinya, ini bukan rambut kita ini punya ada 125.000. Tetapi dalam terjemahan asli, rambut kita ini diberi nomor oleh Papa kita. Rambut nomor 1, rambut nomor 2.000, rambut nomor 3.700. Ketika kita mandi dan rambut kita jatuh atau kita sisir rambut kita rontok, semuanya terjadi seizin Papa kita. Dia mengatakan, oke, rambut nomor 100.523 boleh rontok. Itu kekuatan Papa kita. Tetapi dia punya otoritas, dia peduli. Dia care. Sebab itu jangan kamu takut. Jadi artinya kalau kita mengerti kasih Bapa yang punya otoritas dan sampai hal yang kecil sekalipun dia sangat peduli, Yesus ngomong begini, jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tapi kita nggak ngalami ini. Kita takut. Kita menjalani hidup dengan takut. Kita menjalani hidup dengan khawatir. Kita menjalani hidup tidak mengalami punya Papa yang punya otoritas dan Papa yang care dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena figur ini dirusak oleh Papa kita. Papa kita mungkin otoriter, kejam, galak dan menang sendiri. Dia nggak mau tahu, dia hajar kita. Dia nggak mau tahu, dia salahkan kita. Dia nggak mau ngerti kasusnya, dia langsung hukum kita. Dan ini membuat kita menjadi pribadi yang memberontak. Nggak heran kita nggak suka aturan. Kita kena aturan, langsung coba lawan aturan. Cari kesalahan, cari celahnya, kita lawan semua aturan. Di sekolah kita nggak suka aturan, di tempat kerja kita nggak suka aturan, di rumah kita nggak suka aturan, di gereja kita nggak suka aturan. Kena Alkitab firman Tuhan, kita nggak suka aturan. Kenapa? Jangan-jangan memang kita dibesarkan oleh Papa yang otoriter, kejam, galak, dan menang sendiri, nggak mau ngerti kita. Yang penting menerapkan otoriter kepada kita, otoritasnya kepada kita. Kamu harus ikut aturan ini, kalau nggak kamu dihukum. Dia nggak mau peduli kepada kita. Dan itu yang membuat kita menjadi pribadi yang rebellious. Yang kedua, Bapa di surga itu Bapa yang setia dan percaya kepada kita. Dia setia. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini Bapa kita.
Ada kalanya kita nggak selalu ikut jalan Tuhan. Ada kalanya kita nggak selalu mengikuti perintah firman Tuhan. Tetapi janji firman-Nya, aku setia kepadamu. Aku setia. Aku setia. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, aku setia. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Tetapi kita nggak mengalami Bapa yang setia dalam kehidupan kita. Kita nggak mengalami Bapa yang seperti itu karena mungkin Papa kita di dunia, Papa yang ingkar janji dan mengecewakan. Papa kita ingkar janji dan mengecewakan. Oke ya, nanti minggu depan kita akan jalan-jalan. Minggu depan datang, aduh Papa lagi sibuk, Papa nggak bisa, sorry ya, nanti bulan depan. Ketika pola ini kita dapatkan dalam kehidupan kita mungkin sejak kecil, maka ketika Tuhan ngomong, aku menyertai kamu, aku akan menuntun hidupmu, aku akan menguatkan kamu. Kita nggak percaya, sulit bagi kita untuk percaya. Dan itu membuat kita jadi pribadi ragu-ragu, sulit percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita berpikir Tuhan itu nggak mungkin menepati janjinya kayak papaku. Nanti kalau kamu ulang tahun, Papa beliin mainan ya. Nanti kalau kamu lulus, Papa ajak kamu jalan-jalan. Dan itu tidak pernah terjadi mungkin. Dan ketika pola itu berlangsung dalam kehidupan kita, sulit bagi kita untuk melihat bahwa Tuhan itu setia kepada janji dan perkataannya. Yang ketiga, Bapa di surga itu adalah Bapa yang memberi penghargaan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Bapa itu menunjukkan dirinya, engkau berharga. Sama seperti aku menjagamu seperti aku menjaga bola mata. Dia melihat kita ini berharga di matanya. Bapa di surga itu sayang kepada kita bukan karena kita hebat. Bapa di surga sayang kepada kita bukan karena kita pinter, bukan karena kita juara satu, bukan karena kita anak yang paling ganteng, anak yang paling manis, bukan. Bapa di surga sayang kepada kita karena kita anaknya. Anaknya. Saya ingat saya ngajari Cliff, anak saya ya, usia 10 bulan, anak 10 bulan kan biasanya sudah mulai belajar jalan. Ketika dia belajar jalan, kira-kira langsung bisa jalan nggak Bapak Ibu? Pasti nggak bisa ya. Pernah jatuh nggak kira-kira anak yang belajar jalan? Pasti jatuh ya. Ketika dia jatuh, masa saya tendang? Goblok banget kamu. Anaknya tetangga loh, 10 bulan udah bisa jalan, udah bisa lari. Kamu masa jatuh? Enggak Bapak Ibu. Saya angkat. Ayo, kita coba lagi. Ayo, jangan nyerah. Papa pasti bantu. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, bangun, coba lagi. Ketika dia melangkah satu langkah, saya tepuk tangan. Saya kasih semangat. Wow, hebat. Yes, ini anaknya Papa. Dia jatuh lagi. Saya angkat lagi. Ini Papa kita di surga Bapak Ibu. Tapi kita nggak ngalami ini. Karena Papa kita itu mencela, mengkritik, dan kurang pujian. Tunjukin kita bangga-bangga ya, Pak, aku dapat nilai bagus di sekolah. Halah, cuma 90 aja. Kalau 100 nanti loh, Papa bangga. Nggak pernah memuji. Pak, ini Pak gambarku, aku gambar ini di sekolah. Wah, masih elek, masih jelek. Jadi Papa kita mengkritik, selalu lihat jeleknya kita. Selalu mencela dan tidak pernah memberikan pujian. Nah kalau kita punya Papa seperti ini, maka ini otomatis menjadikan anak itu bertumbuh menjadi anak yang minder. Minder, bahkan sampai besar, sampai tua pun, aduh jangan saya. Ini efek dari fatherless. Kita takut. Ayo, kamu pasti bisa, udah, coba. Ayo kita kerja, kamu kan punya keahlian bikin ini. Ayo, aku kasih modal, kamu bikin. Gak berani aku, gak berani. Karena kita gak pernah mendapat support. Bahkan ketika Tuhan adalah Tuhan yang memberi penghargaan melihat kita berharga, sulit bagi kita untuk mengalami dan sulit bagi kita untuk percaya.
Karena papa kita di bumi tidak mencerminkan apa hati papa di surga. Minder, ada kesempatan datang, kita nggak berani melangkah. Zona nyaman itu seperti surga, dan keluar dari zona nyaman itu bagaikan neraka untuk orang yang minder. Padahal Tuhan nggak pengen kita seperti itu. Yang keempat, kasih Bapa itu seimbang. Kasih dan disiplin. Seimbang. Bapa kita itu Bapa yang kasih, tapi Bapa yang disiplin. Ibrani 12 mengatakan, kalau kamu didisiplin, kamu harus bersyukur. Karena itu menunjukkan bahwa kita adalah anaknya, kita bukan anak gampangan. Tetapi dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 juga mengatakan, jika kita mengaku dosa, artinya Tuhan kita itu Tuhan yang kudus, dia gak main-main dengan dosa. Dosa tetap dosa, kesalahan tetap kesalahan, konsekuensi tetap harus ada. Tetapi dia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kalau kita mau mengaku dosa kita. Dia setia dan adil. Itu Papa kita di muka bumi. Tapi kita nggak ngalami Bapa di surga dalam kesetiaannya dan keadilannya. Kenapa? Karena mungkin Papa kita di bumi adalah Papa yang punya disiplin tinggi, tapi kasihnya kurang dan suka memukul. Itu yang membuat kita bertumbuh besar menjadi seorang yang sakit hati, tawar hati, kepahitan, gampang terluka, sangat sensitif, gak bisa dikritik, gak bisa terima masukan. Kita sensitif terhadap hal tersebut, gampang kepahitan kepada orang, sakit hati, kecewa, gampang sekali kita lakukan hal tersebut. Karena Papa kita di bumi disiplinnya tinggi, kasih kurang, dan suka memukul. Bapak Ibu, ini gambaran Papa saya. Saya nggak tahu kenapa ya, Papa saya itu mungkin karena orang totok mungkin ya. Jadi dia nggak suka anak-anak gitu. Saya nggak ngerti kenapa kok Papa saya ini nggak suka anak-anak. Kami bertiga bersaudara ya, laki-laki semua, beda setahun. Saya anak pertama. Saya hampir nggak inget digendong Papa saya waktu kecil. Saya nggak inget. Saya nggak terlalu punya memori tentang hal itu. Tapi saya ingat satu hal, satu kali Papa saya gendong saya, entah kenapa, pokoknya saya ingat dia gendong saya dan kemudian dia belai-belai punggung saya. Waktu saya masih kecil sekali, mungkin 3-4 tahun begitu. Dan di situ saya ingat perasaannya, saya bahagia sekali. Saya bahagia banget. Tapi saya nggak punya banyak kenangan terhadap hal itu. Yang saya ingat di masa kecil saya, Papa saya itu kerja, pulang ke rumah, kemudian pergi lagi, main sama temennya dan sebagainya. Saya kurang melihat kasih Papa saya di dalam kehidupan saya ketika saya kecil. Tapi yang pasti, yang saya nggak bisa lupa adalah Papa saya itu ketika ketemu saya, urusannya itu hampir selalu memukul. Jadi saya pengalaman dipukul dengan banyak sekali ya, mau sapu, mau kemucing, mau sapu lidi, sabuk, selang, saya pernah semua Bapak Ibu. Masih kecil, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu hancur semua. Belakang saya berdarah-darah. Dan wah, itu menyakitkan sekali. Satu kali saya ingat, kami tinggal ketika rumah kami kecil. Ketika saya masih kecil, saya ingat rumah saya itu nggak terlalu besar. Dalam keingatan saya sebagai anak-anak, mungkin rumah kami itu mungkin sekitar kayak 5x6 begitu, atau kalau enggak 4x6 begitu. Harus sangat-sangat kecil banget. Kemudian rumah kami ini dibuat dari dinding bambu yang dianyam, gedek ya bahasa Jawa ya, kita semua pasti ngerti. Jadi rumah kami seperti itu. Dan kamar kami kan dari, kalau orang dulu kan kamarnya dari ini ya, dari apa? Kapuk ya, kasurnya ya. Kemudian untuk menghindari nyamuk, kita pakai kelambu. Nah, waktu itu saya ingat, saya masih kecil. Saya mungkin kurang lebih usia 5 tahun. Adik saya 4 tahun, 3 tahun, kita beda setahun. Dan mungkin karena saya jenius ya, nggak pernah diajari itu saya bisa main korek api Bapak Ibu. Saya lihat, wih kok bagus sekali. Akhirnya, karena kami nggak tahu kenapa situasinya, saya nggak ingat persis. Pokoknya tiba-tiba
korek api itu di tangan saya wah gitu ya. Akhirnya saya senang banget gitu. Terus akhirnya saya tunjukin ke adik-adik saya. Karena kita berpikir ini kembang api. Gitu. Terus satu kali entah ide brilian dari mana, saya ajak adik saya naik ke atas kasur, Bapak Ibu. Saya begini. Tanpa saya sadari ketika kayunya habis, kita semua lompat-lompat, seneng banget. Ketika kayunya terbakar, tangan saya panas. Saya lepas, dan rumah saya terbakar. Oma saya teriak-teriak, tetangga semua dipanggil, mereka semua berjibaku untuk pakai baskom bak, semuanya pokoknya disiram. Hampir seperempat rumah saya habis. Yang saya ingat, oma saya langsung ngomong setelah apinya padam, ayo kamu ikut, tak ajak ke papamu. Saya seperti merasa perjalanan ke neraka. Saya salah sedikit aja saya dihajar habis, apalagi saya bakar rumah, Bapak Ibu. Papa saya itu kerja di pasar, punya toko di tengah pasar, kita naik becak, saya ingat perjalanan itu sangat takut dan sangat tegang saya. Saya pergi, perjalanan itu betul-betul mengerikan. Belum selesai, becak itu berhenti, oma saya sudah teriak, anakmu bakar rumah. Semua orang dengar, anakmu bakar rumah. Saya turun, papa saya nggak tahu ambil apa yang ada di dekatnya. Di depan banyak orang di seluruh pasar, saya dihajar, Bapak Ibu. Saya teriak minta ampun, dia tetap terus. Dan saya sakit hati, sakit sekali saya. Anak 5 tahun ngerti apa? Saya tawar hati, saya pahit. Tapi ketika saya bertobat usia 16 tahun, selama itu gak banyak komunikasi. Kami gak banyak ngomong. Karena papa memang, atau seolah ada jarak dengan anak-anaknya, itu yang saya rasa. Jadi saya gak banyak ngomong. Sampai usia 16 tahun saya bertobat. Tuhan pulihkan hati saya. Tuhan sembuhkan hati saya. Dan ketika Tuhan sembuhkan hati saya, satu hal yang Tuhan ngomong kepada saya, kamu harus ampuni papamu. Saya punya kekuatan untuk mengampuni papa. Karena saya merasakan kasih yang lebih besar dari luka saya. Saya ampuni papa, saya doakan papa, saya coba bangun hubungan. Kami semua akhirnya satu persatu bertobat, Bapak Ibu, adik saya, semua keluarga kami bertobat, tinggal papa. Berpuluh-puluh tahun kami berdoa supaya papa bertobat juga. Sampai satu titik papa bertobat, mau ke gereja, dan di situ dia juga mengalami kasih papa. Saya mulai mengerti kenapa kok dia seperti itu sama kami. Karena mungkin dia mengalami hal yang sama. Diperlakukan hal yang sama oleh papanya. Ketemunya hanya pukul-pukul, ketemunya hanya pukul-pukul. Sehingga itu cara yang dia tahu untuk membesarkan anak. Dan kalau itu nggak stop di kita, anak kita akan ngikut cara kita membesarkan anaknya. Papa bertobat, dia berusaha untuk membangun komunikasi. Bahkan seringkali ketika tinggal di Surabaya mau ke Malang, papa selalu tanya ke mama, kapan Edi ke Malang? Dia perlu apa? Ketika saya ngomong, saya butuh sandal. Papa saya langsung pergi carikan sandal. Menyiapkan sandal sebelum saya datang. Pagi-pagi ditanya, kamu pengen makan apa? Mama saya tanya, kayaknya aku pengen nasi buk. Papa saya dengar. Pagi-pagi langsung dia bangun. Dia pergi carikan saya nasi buk yang paling enak di Malang, yang dia tahu. Hubungan kami dipulihkan, Bapak Ibu. Kami mulai banyak sekali cerita, ngomong tentang Alkitab, cerita tentang kebaikan Tuhan, sampai di akhir hidupnya. Kami dipulihkan. Bapak Ibu, Tuhan bisa pulihkan kita. Kita nggak harus tinggal di masa lalu. Tuhan mau jadi papa kita. Dan kita ngalami semua ini.
Tuhan gak pengen kita jadi orang yang sakit hati, tawar hati, dan pahit. Tapi Tuhan pengen pulihkan hidup kita. Yang kelima, Bapa itu selalu punya waktu untuk ngobrol sama kita. Itu Bapa kita di surga. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kita selalu bisa datang kepada Tuhan kapan saja, di mana saja, dan kita tidak akan mengganggu Bapa kita. Tapi ada kalanya kita sulit untuk bisa menghidupi hal itu, karena kita punya Papa yang kaku, gak punya waktu, dan hubungannya itu seperti raja dan rakyat. Papa yang kaku, gak punya waktu, hubungannya kayak raja dan rakyat. Untuk ketemu sama Papa itu sulitnya minta ampun. Untuk ketemu sama Papa, untuk ngomong sama Papa, rasanya harus birokrasinya itu panjang banget. Kalau kita punya Papa seperti ini, gak heran kita sulit untuk berdoa. Kita sulit untuk percaya bahwa Papa kita di surga itu mendengar doa kita dan punya waktu kepada kita. Kita sungkan datang kepada Papa kita di surga. Karena kita berpikir bahwa kita akan mengganggu waktunya. Alah, cuman masalah kecil kok, ngapain aku harus berdoa. Nanti Tuhan kan urusannya itu yang besar-besar. Nanti kalau yang masalah yang besar baru saya akan datang kepada Tuhan. Papa kita itu pengen tahu semua kehidupan kita. Kita selalu bisa datang kepada Papa kita di surga dengan doa apa saja. Kita mau cerita tentang masalah yang paling kecil, masalah yang paling besar, perasaan kita yang kita gak bisa ceritakan kepada siapapun. Tuhan pengen tahu, Tuhan selalu punya waktu, dan Tuhan itu seneng ngobrol sama kita. Tapi kita gak merasa seperti itu. Karena mungkin Papa kita di bumi, sulit punya waktu, dan sulit didekati, hubungan kita seperti raja dan rakyat. Yang keenam, yang terakhir. Bapa kita di surga itu kasihnya tidak bersyarat. Kasihnya gak bersyarat. Dia gak tunggu kita jadi hebat, baru dia sayang. Dia gak tunggu kita jadi pinter, baru dia banggakan kita. Dia gak tunggu kita jadi baik, baru dia akui kita sebagai anak. Kalau kita membaca Lukas 15 ayat 11-32, yaitu kisah anak yang hilang, maka kita bisa melihat hati Bapa itu selalu menunggu anaknya pulang, sekalipun anaknya sudah kurang ajar dan durhaka seperti itu. Dia selalu menunggu dan mengasihi kita. Tapi kadang-kadang sulit bagi kita untuk mengalami kasih yang tidak bersyarat seperti itu. Karena Papa kita kasihnya bersyarat. Kalau kita pinter, anaknya Papa. Kita dibandingin dengan koko kita dibandingin dengan cece kita dibandingin dengan adik kita. Kamu kok gak bisa sih kayak kokomu? Kamu kok gak bisa sih kayak adikmu? Kamu kok gak bisa sih seperti orang itu, temenmu? Karena kita selalu dibandingkan. Dan Papa kita punya favorit. Dan sayangnya bukan kita favoritnya. Dan itu membuat kita apa? Membuat kita tertolak. Kita tertolak. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita takut untuk ditolak. Kita selalu berusaha untuk FOMO, ikut tren. Kenapa? Supaya diterima. Kita akan lakukan apa saja supaya diterima. Nah, bagi para wanita gak heran kalau figur papanya hilang, dia akan cari kasih sayang dari pria satu ke pria yang lain. Karena dia berharap lewat pria-pria tersebut akan mengisi kekosongan hatinya. Akan bisa memuaskan kasih yang dia cari. Dan itu akan menambah luka. Tertolak. Tuhan itu pengen punya hubungan yang sangat indah. Kita dengan dia. Nah, saya punya satu video Bapak Ibu ya. Video ini sangat membekas di hati saya. Ini menunjukkan bagaimana gambaran hubungan kita dengan Bapa kita di surga itu diwakili dalam hubungan di tengah keluarga. Coba saya minta tolong multimedia untuk memutar videonya. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be.
Bapak Ibu lihat ya, indah sekali hubungan antar orang tua dengan anaknya di muka bumi ini. Hubungan kita dengan Bapa kita di surga jauh melebihi semuanya ini. Ini hanya gambaran kecil saja bagaimana Tuhan itu pengen jadi Papa dalam hidup kita. Dia sangat sayang kepada kita. Dia gak peduli masa lalu kita. Dia pengen dekat sama kita. Dia pengen jadi orang yang paling dekat dengan kita. Dia selalu punya waktu. Dia siap menerima kita. Segala kelebihan maupun kekurangan kita. Dia siap angkat kita ketika jatuh. Dia siap temani kita waktu kita sendiri. Dia siap menjamin kita dengan janji-janjinya yang akan ditepati ketika kita khawatir dan takut. Dia siap untuk menerima kita. Akibat gambar Bapa yang rusak, kita nggak bisa mengenal dan mengalami kasih Bapa, dan sulit mempercayakan diri kepadanya. Sulit. Saya akan memberikan 2 langkah untuk mengalami pemulihan kasih Bapa. Yang pertama, kita harus mengampuni. Tidak ada jalan lain. Mengampuni dan melupakan perbuatan Bapa jasmani kita. Papa kita nggak sempurna. Papa kita mungkin salah satu dari ke-6 ciri-ciri Papa, atau mungkin semua itu mewakili gambaran Papa kita. Kita nggak akan mengalami pemulihan kalau kita tidak melepaskan pengampunan. Harus ampuni Papa kita. Baik Papa kita yang mungkin masih ada, atau Papa kita sudah meninggal, kita harus lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Kemudian yang kedua, kita belajar untuk mempraktekkan kasih Bapa, baik sebagai Papa maupun sebagai anak. Praktekkan. Kalau kita hari ini seorang ayah, mari kita belajar dari ciri-ciri dan karakter Papa di surga. Kita belajar praktekkan itu kepada anak kita sekalipun belum sempurna. Belajar praktekkan. Kalau kita sebagai anak, mari kita belajar untuk kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, belajar mempercayakan hidup kita, berkomunikasi kepada Bapa kita. Keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Kalau Bapak Ibu tidak terbuka, sulit bagi Tuhan untuk menembus hati kita. Tetapi hari ini ada pemulihan dari Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk mengambil waktu secara khusus. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan ingin pulihkan kita. Tuhan ingin pulihkan kasih Bapa. Karena itu kerinduannya dalam hatimu. Tuhan pengen supaya kita mengalami kasih dari Bapa. Supaya hidup kita nggak sama lagi. Supaya Tuhan sungguh-sungguh menjadi Bapa dalam hidup kita. Ada yang tertolak. Ada yang punya Papa seperti Papa saya. Tapi itu bukan akhir hidupmu. Jangan menyalahkan dirimu. Tuhan pengen pulihkan hidupmu. Kita akan berdoa. Kita akan terima kasih Bapa dalam hidup kita. Kita imani bahwa Dia adalah Bapa kita. Kita imani bahwa Dia adalah Bapa yang bisa dipercaya. Bapa yang menemani kita selalu punya waktu. Bapa yang penuh kasih. Bapa yang seimbang kasih. Bapa yang seimbang antara keadilan dan kasih-Nya. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh kerinduanmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang
bangkit berdiri. Mari kita terhubung kepada Bapa di surga. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus, haleluya. Kau Bapa yang baik, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Bapa yang kekal, Kau Bapa yang ajaib, Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang melindungi, Kau Bapa yang setia. Haleluya. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Nyatakan kasih-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Tuhan, Kau menyembuhkan, Kau memulihkan, membalut hati kami. Tuhan, kami yang kehilangan kasih Bapa. Tuhan, Kau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan sayang kepada kita. Tuhan sangat rindu untuk mengisi hatimu dengan kasih-Nya, memulihkan perasaan tertolak, memulihkan hati yang terluka. Kalau ada di antara kita yang kehilangan figur ayah, Tuhan pengen jadi papa dalam hidupmu. Tuhan pengen menyatakan kasih-Nya, membalut lukamu, dan memenuhkan hidupmu dengan kasih-Nya. Angkat tanganmu, saya rindu berdoa buat engkau. Angkat tanganmu, angkat terus, terhubung kepada Bapa. Semua yang ada pada
dari tempat yang maha tinggi itu mengalir di tempat ini. Sungai yang menyembuhkan itu mengalir di hati kami. Tidak ada satupun yang tidak mengalami Tuhan. Kami dipulihkan, kami diampuni, kami dikuatkan, kami dibangkitkan, kami dipenuhi dengan kasih dari surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang membangkitkan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa, tidak terukur dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Atas nama GB Hope kami mengucapkan terima kasih pelayanan Pak Edi. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan masuk dalam pengumuman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan Bapak Ibu Saudara dan memasukkannya ke kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Untuk ibadah hari ini dapat diakses secara online melalui YouTube yang linknya akan dibagikan melalui grup WhatsApp gereja kurang lebih jam 1 siang nanti. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap hari jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan. Doa malam diadakan pada hari Rabu jam 7 malam. Bapak Ibu yang ingin hadir dapat hadir 15 menit lebih awal. Untuk minggu ini komsel diliburkan dan ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada hari Minggu-minggu depan. Itu aja untuk pengumuman. Kami undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu. Kami boleh beribadah, kami boleh memuliakan-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur karena firman yang Kau berikan hari ini. Kami mampu untuk mengenali Kau sebagai Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Dan kami juga berdoa bagi Pak Edi yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau memberkati dia dengan segala yang terbaik. Berkatilah pelayanannya, keluarganya, segalanya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami. Berkatilah penggembalaannya, kesehatannya, sehingga kami semakin mengenal-Mu melalui penggembalaannya. Berkati yang sama juga untuk istri dan anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani, baik itu WL, pemain musik, guru sekolah minggu, semuanya Tuhan. Biarlah kami melayani hanya dengan hati yang tulus dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat GB Hope, baik yang bisa hadir hari ini maupun yang belum bisa hadir. Kami percaya Engkau yang menyertai setiap kami, Engkau yang memampukan kami dalam kehidupan kami, baik di tempat ini maupun di luar sana, untuk melakukan kehendak firman-Mu, untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran-Mu, sehingga orang di luar sana bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan Raja kami. Kami juga berdoa bagi orang-orang sekitar kami, tempat kerja kami, negara kami, kota ini Tuhan. Engkau lawat negara Indonesia dengan curahan hujan-Mu, pertobatan-Mu Tuhan. Engkau pakai Indonesia lebih lagi. Kau juga berkati para pemimpin negeri ini, baik itu dari presiden, wakil presiden, para menteri, semuanya Tuhan. Berikan mereka hati pemimpin, sehingga apapun yang mereka putuskan hanya untuk kesejahteraan rakyatnya saja Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan kami, biarlah kami bisa memberi dengan hati yang tulus, memberi yang terbaik untuk kemuliaan kerajaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah kami akan pulang, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus memampukan Engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak